Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 7, kembali lagi bersama saya untuk belajar matematika. Nah, setelah UHB kemarin, pasca UHB kemarin, kita mempunyai 2 kali pertemuan lagi, ya, insya Allah hanya 2 kali pertemuan, habis itu PAT. Sedangkan kita itu masih punya 2 bab, maka hari ini akan saya selesaikan 1 bab, ya, pokok-pokoknya saja, karena bab yang ke-4 ini itu tentang segi 4 dan segi 3. Silahkan kalian buka halaman 35. Kalian bisa baca-baca modul yang sudah kalian pegang, ya. Nanti kita langsung saja ke latihan soalnya, ya. Beberapa soal saya kasih 5 soal, ya, latihan. Nanti jawabannya bisa diisikan di Google Form, ya. Jawabannya bisa diisikan di Google Form yang ada di deskripsi linknya, ya. Nah, baik, kita akan segera mulai. Yang pertama adalah tentang segi 4 dan segi 3. Bab ini adalah tentang segi 4 dan segi 3. Nah, apa saja bangun segi 4 itu? Nah, bangun segi 4 itu adalah bangun yang mempunyai sisi 4 atau 4 sisi. Macamnya banyak, ya, banyak, karena lebih dari 3 banyak, ya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah persegi panjang. Saya tidak akan bahas satu persatu bagaimana persegi panjang, sifat-sifatnya, bagaimana kalian bisa baca sendiri, ya. Terus luasnya bagaimana, kelilingnya bagaimana, kalian bisa baca di modul yang sudah ada, ya. Itu yang pertama adalah persegi panjang. Yang kedua adalah bangun persegi, ya. Silahkan dipelajari sifat-sifatnya bagaimana, dibaca itu. Rumus luas kelilingnya bagaimana, luasnya bagaimana, kelilingnya bagaimana, sudah ada semua, ya. Yang ketiga itu adalah jajar ginjang atau jajaran ginjang. Sifat-sifatnya juga sudah ada. Rumus luas dan kelilingnya silahkan kalian baca di buku halaman 36 itu. Bangun segi 4 yang keempat itu adalah belah ketupat, ya, belah ketupat. Silakan dibaca juga sifat-sifatnya bagaimana, luas dan kelilingnya bagaimana, rumusnya. Terus dilanjutkan yang kelima adalah trapesium, dan yang keenam adalah layang-layang. Itu sekilas tentang segi 4. Berikutnya adalah segitiga. Kalian silakan pelajari macam-macam segitiga pada halaman 39, ya. Ditinjau dari panjang sisi-sisinya, ditinjau dari besar sudut-sudutnya. Itu ada berapa macam segitiga, terus bagaimana keliling segitiga dan bagaimana luas segitiga. Intinya kalau keliling itu penjumlahan, baik itu segitiga maupun segi 4, semua bangun yang namanya keliling itu adalah penjumlahan sisi-sisi terluar, itu, ya. Terus untuk luas itu mesti perkalian, ya, mesti ada operasi perkaliannya kalau luas, ya. Itu. Sekarang seperti yang saya katakan tadi, kita langsung masuk saja ke latihannya saja. Silakan kalian buka halaman 44 untuk nomor 1, ya. Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, perhatikan gambar berikut, ya. Ini sekaligus sebagai
apa namanya, contoh sekaligus sebagai latihan. Artinya nanti jawabannya ya, nanti kalian isikan saja langsung, tidak ada ABC-nya ya, tidak pilihan ganda, langsung dijawab angkanya saja. Ingat angkanya saja ya. Sudah dikasih seperti ini kok, kemarin waktu saya kasih apa soal seperti ini jawabnya ada yang ngawur, itu berarti kan memang tidak niat belajar ya. Belajar itu harus niat gitu ya. Apa-apa itu harus niat. Kita lanjut saja ke papan tulis. Untuk nomor 1, perhatikan gambar berikut itu. Nah, ini gambarnya. Saya gambar di sini. Ada persegi ABCD, terus persegi panjang EFGH. Di situ dikatakan jika luas daerah yang tidak diarsir. Perhatikan, ini adalah daerah yang diarsir, sedangkan yang putih-putih ini adalah daerah yang tidak diarsir. Nah, daerah yang diarsir itu adalah berapa di situ? 68 cm persegi. Kalian diminta untuk menentukan, ya ini diketahui ya, diketahui luas tidak arsir apa? Tidak, bentar. Luas tidak arsir ya, adalah 68 cm persegi. Yang ditanya adalah daerah yang diarsir, daerah arsiran atau luas arsir ya. Itu berapa? Ya. Soalnya kayak mudah ya. Nah, daerah yang tidak diarsir berarti ini dan ini meninggalkan yang diarsir. Nah, ditanya ini berapa daerah yang diarsir? Bisa dipahami ya? Oke, di gambar ini diketahui bahwa panjang EF itu 10 cm, panjang F ke G itu adalah 6 cm sisinya. Terus ini adalah sebuah persegi, panjang DC adalah 8. Ini persegi ya. Ini persegi panjang. Nah, berapakah panjang luas daerah yang tidak diarsir? Untuk menghitung luas daerah yang tidak diarsir ya, itu kita harus pakai logika ini. Ya, lagi-lagi adalah tentang logika. Nah, kalau yang diketahui adalah luas daerah yang diarsir, ya kan? Itu kan berarti gini. Semua ini luas ini adalah kita bisa mempunyai rumus gini. Luas persegi. Nah, atau luas ini perseginya apa? EFGH. Luas EFGH ditambah ya ABCD atau luas ABCD dikurangi ABCD, artinya bangun ABCD ya, persegi ABCD, luas persegi ABCD sama luas persegi panjang EFGH ditambahkan, terus dikurangi 2 kali X. Ada yang bingung, kenapa Pak X itu? Dari mana X ini Pak? Oke, X ini ya, ini saya simbolkan di sini adalah daerah yang diarsir biar nanti apa namanya, kita tidak banyak kata-kata ya kan. 2 kali daerah yang diarsir. Kenapa 2 kali daerah yang diarsir Pak? Karena ini sebenarnya tumpuk 2 ya kan. Kalau dipisah kan gini. Nah, jadi bukan dikurangi 1, tapi dikurangi 2 kali daerah yang diarsir. Itu hasilnya itu adalah 68 cm persegi.
Sampai sini bisa dipahami ya, rada bulat ya. Ya. Atau 68 cm persegi ini adalah daerah yang tidak diarsir. Bisa kamu tuliskan seperti itu. Nah, luas EFGH berapa? Oke, luas EFGH. EFGH ini adalah bangun persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 6. Ya. Langsung saya tulis 10 cm dikali 6 cm. Ingat, rumusnya sudah kalian pelajari. Ya, kalian baca. Kalau masih bingung, kalian lihat rumus. Oh ya, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Lalu luas ABCD. ABCD adalah sebuah persegi. Berarti luasnya adalah sisi kali sisi. Berapa sisinya? 8. Berarti 8 kali 8 dikurangi 2x atau daerah yang diarsir sama dengan 68 cm persegi. Begitu ya. 60 ditambah 64 dikurangi 2x sama dengan 68 cm persegi. Ini cm persegi gitu ya. Saya kasih cm persegi atau ini ya, biar atau satuannya saya hilangkan aja dulu ya. Satuannya saya hilangkan saja dulu. Oke, gini ya. 60 tambah 64 124 dikurangi 2x sama dengan 68. Gitu kan? Berarti kita masuk ke apa ini? PLSV ya. 2x saya pindah ke sini biar gak negatif. Min pindah jadi positif. 124 tetap di sini dikurangi berapa? 68. Berarti 2x sama dengan berapa ini, Cah? 50 berapa? 6 ya. 56. Itu 2x. 2x adalah 56. Berarti x-nya berapa? X-nya adalah berapa ya? 56 dibagi 2 berapa? 28 cm persegi. Begitu. Berarti daerah yang diarsir adalah 28 cm persegi. 28 ini nanti kalian tulis di jawaban soal pertama. Gitu ya. Oke. Soal yang kedua. Saya langsung hapus. Kalau ada keterangan tidak paham, kalian bisa tonton lagi, kalian pause, kalian pahami kan, bisa kalau lihat pakai video itu. Ya, kalau kita belajar pakai video enak. Ya. Saya agak ke tengah saja. Terus berikutnya soal yang kedua yang harus kalian isikan nanti ya. Ini adalah soal nomor 4. Masih di halaman 44. Silakan buka alkas kalian halaman 44 nomor 4. Saya pilih ini ya. Diketahui keliling belah ketupat adalah 100 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 48 cm. Pertanyaannya adalah luas belah ketupat tersebut adalah. Ingat, belah ketupat. Saya gambar dulu belah ketupat. Ya. Sifat dari belah ketupat itu apa? Semua sisinya sama. Kalian bisa lihat sifat-sifat belah ketupat. Nah, di situ diketahui kelilingnya ya. Diketahui keliling adalah 100 cm. Keliling itu kan jumlah dari sisi-sisi terluar. Kalau kelilingnya 100 cm, berarti sisi panjang, misal ini saya kasih A, B, C, D, berarti panjang AB berapa? Ayo, berarti kan tinggal 100 dibagi 4 sisi ini kan. Berarti ketemunya berapa? 25, 25, 25, 25. Oke ya. Itu.
Terus panjang salah satu diagonalnya ya boleh AC, boleh BC kan. Di sini tidak ada keterangan yang mana ya kan. Pokoknya salah satunya Pak. Salah satunya adalah 48. 48 misalkan panjang AC adalah 48. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Ingat, luas belah ketupat itu adalah apa rumusnya? Ya, ditanya luas belah ketupat. Jawab. Ya, kalau ditanya ya dijawab. Ya. Luasnya apa ya? Luas adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Sayangnya di sini yang diketahui cuma diagonal 1. Misalkan AC kita sebut sebagai diagonal 1, maka BC ini adalah diagonal 2. Diagonal 2 kita belum tahu. Maka untuk mencari diagonal 2, ya, untuk mencari luas ya, kita harus cari diagonal 2 dulu. Oke, ini rumus untuk mencari luas belah ketupat. Lalu bagaimana mencari diagonal 2, Pak? Untuk mencari diagonal 2, kalian perhatikan ini. Dari sifat belah ketupat ini bahwa diagonalnya ini berpotongan di tengah tegak lurus ya. Kalian bisa lihat sifat-sifatnya. Tegak lurus dan membagi sama panjang. Ya, yang sini panjang sama sini, yang atas sama bawah panjangnya sama. Kalau A ke C ini misalkan saya kasih O tengahnya, A ke C itu 48, berarti A ke O adalah berapa? 24. Begitu ya? 24. Nah, dari sini kita bisa masuk ke rumus segitiga siku-siku, yaitu pakai apa ya? Pakai Pythagoras. Nah, kalau kalian belum pernah lihat Pythagoras, intinya kalian lihat AOD ini adalah segitiga siku-siku. Maka rumus Pythagorasnya ya adalah sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah dari AO kuadrat ditambah OD kuadrat. Gitu ya. Berarti kalau di sini kita cari apa? OD kan? Kita cari dulu OD kuadrat itu sama dengan apa? AD kuadrat dikurangi AO kuadrat. AD kuadrat berapa aja? 600. 25 kuadrat itu berapa? 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 25 kuadrat itu 625 dikurangi 24 kuadrat berapa? Pira? 500. Ayo 24 kali 24 berapa ini? 6 1 8 berarti 9 8 ini berapa? 4 berarti 6 7 5 ya, 576 berapa? 625 dikurangi 576 berapa? Kira aja 15 kurangi 6 masih berapa? Songo ya, songo. Ini berarti masih 1. 11 kurangi 7 dapat 4. Berarti 49. Ini OD kuadrat. Kita lanjut di sini. OD kuadrat sama dengan 49. Berarti mencari OD, ini kan masih kuadrat. OD itu berarti akar dari 49. Berapa? 7. Oke, OD ketemu 7, O ke D 7, berarti O ke B berapa? 7. Berarti diagonal 2 itu adalah OD ditambah OB. 7 tambah 7 berapa?
14 cm. Nah, sekarang kita sudah punya diagonal 2, sudah punya diagonal 1. Berarti kita tinggal mencari luas. Luas sama dengan, ini pertanyaan pokoknya tadi, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Yaitu berapa tadi? 48. Ya, 48 dikali 14 dibagi 2. Ya, biar mudah kita bagi dulu. 48 bagi 2 berapa? 24. 24 kali 14, ayo. 24 kali 14. Bisa kalian kerjakan? 6 8 9 ya. 4 ini 2. 6 tambahkan ya. 3. Betul? Jadi luasnya adalah 336 cm persegi. 336 ini nanti kalian isikan. Ya, udah berapa menit ini? Banyak ya soalnya ya. Ini baru 2 nih. Berapa nih? 2. Ya, baru 2. Soal yang ketiga, ini soal yang kedua. Ya, jawabannya tadi sudah ada, kalian kerjakan. Kalian tinggal tulis saja jawabannya. Wes ora usah ngitung. Pokoknya kalau kalian melihat video ini tentu bisa menjawab. Ya, tidak mungkin kalian tidak bisa menjawab. Ya, tulis angkanya saja. Nomor 3. Sekarang soal nomor 3. Habis semua ini. Nah, nomor 3. Kalian perhatikan halaman 44 juga nomor 5. Ya. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa? Ya. Ini gambarnya agak bagus ya. Ini gambar apa ya? Trapesium. PQRS. PS 24 cm, SR 6 cm, PQ 26 cm. Pertanyaannya, tentukan luas bangun PQRS. PQRS. Ayo. Luas bangun apa nih? Bangun apa? Trapesium ya. Luasnya rumus apa? A tambah B, ya kan? Ditambahkan dulu baru dikalikan tinggi dibagi 2. Betul ya? Kalian lihat di bukunya. Atas tambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Atasnya mana Pak? Ya 6 ini. Bawahnya mana? 26 nih. PQ ini 26. Lah tingginya Pak? Tingginya ini, tinggi itu mesti siku-siku aja. RQ atau QR. Sayangnya QR ini kita belum tahu, maka kita harus cari dulu QR. Berapa QR? Ya, kita cari dulu. Untuk menjawab atau untuk bisa mengerjakan rumus ini, kita harus tahu tingginya. Tingginya di sini adalah QR. Ya, perhatikan ini adalah siku-siku. Lagi-lagi kita gunakan Pythagoras ya, dari segitiga. Ini ada siku-siku, ini siku-siku. Kita mulai dari segitiga yang PQS. Diketahui ini 24, ini 26. Karena siku-sikunya di sini berarti PQ ini adalah sisi miring. Ya, kita cari dulu SQ untuk bisa mencari QR. Ya, kita cari dulu SQ. Gitu ya. PQ kuadrat itu sama dengan PS kuadrat ditambah SQ kuadrat. Ya, SQ kuadrat.
Kita kan mau cari SQ kan, berarti SQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi PS kuadrat. PQ-nya berapa? 26 kuadrat dikurangi PS-nya 24 kuadrat. 26 kali 26 berapa aja? 676. 24 kali 24 tadi berapa? 576. Sehingga SQ kuadrat itu ketemunya adalah 100. Berarti SQ berapa? Akar dari 100. Berapa akar dari 100? 10 cm. Ketemu. Ya, SQ ketemu 10 cm. Sudah selesai, Pak? Belum. Ya. Belum. Sekarang baru kita cari QR. Ya. Sama kita gunakan Pitagoras dengan siku-sikunya di R ini. Ya, berarti ketahui ini sisi miringnya. Ya, ini sisi tegak sama ini sisi tegaknya. Berarti QR kuadrat sama dengan apa, Cah? SQ kuadrat sisi miring dikurangi, ya kita lihat ini, kamu lihat ini ya, segitiga ini ya, SQR. QR kuadrat sama dengan SQ kuadrat dikurangi SR kuadrat. Bila ya? 100 atau 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 100 dikurangi 36 berapa? 64. Ini QR kuadrat. Berarti QR berapa? Akar dari 64. Berapa akar dari 64? 8. Sekarang kita tahu QR adalah 8 cm. Kalau sudah tahu QR 8 cm, baru kita bisa mengerjakan ini. Luas sama dengan A tambah B dikali T per 2. Atas 6, bawah 26, itu ya, dikali tingginya 8. 6 tambah 2 6, 32 dikali 8. Oh, ini belum dibagi 2 ya, bentar. Maaf, ini harus bagi 2 dulu, Pak ya. Jangan lupa ini dibagi 2. Ya, bisa kalian coret seret 4 ya. 6 tambah 26 32 kali 4. Berapa? Ya, 32 kali 4. Kalau 30 kali 4, 3 kali 4 berapa? 32 kali 2 64, berarti 64 2 berarti 128 ya. Betul ya? 32 kali 4. Kita lihat 8 12 128 cm persegi. 128 ini kalian tulis di Google Form. Jawabannya itu. Nah, ini kebanyakan ini saya kasih soal 4 saja ya. 4 saja ya. Saya kasih 4. Yang terakhir adalah 45, halaman 45. Soal yang keempat, halaman 45. Satu soal berarti nilainya 25 ini. Nah, tur garek nulis. Nah, garek nulis tak. Kalian lihat halaman 45 nomor 2. Yang C itu. Sebuah lantai berbentuk persegi panjang ya, dengan panjang sisi adalah 6 meter. Lantainya ya, lantainya bentuknya persegi ya, bukan panjang ya, persegi panjang ya, bukan persegi panjang ya, tapi persegi. Panjang sisinya ya, lantai persegi ya. Terus S-nya 6 meter. Ingat 6 meter. Akan dipasang ubin ya, ubinnya bentuknya adalah persegi. Jadi misalkan ini saya punya ini apa ini? Ya ini lantainya persegi ya, ini persegi. Ini 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter.
terus arep diisini ubin. Nah, ubinnya itu juga bentuknya persegi dengan ukuran 30 cm 30 cm. Ingat, ini meter, ini senti ya. Nah, berapa ubin yang diperlukan untuk memenuhi semua lantai ini? Nah, maka caranya adalah kita jangan ngitung satu-satu. Wah, aku di tukokno nak kebal lah wes tuh Pak rasa. Kalau seperti itu kamu bangun ya nggak bisa memprediksi kamu habis berapa. Maka caranya kalau kamu punya rumah mau bangun lantaimu ya, mau keramik lantaimu, ini caranya. Kamu cari dulu luas lantainya. Karena lantainya itu persegi, berarti luas lantai. Nah, luas lantai itu adalah sisi kali sisi. Berapa ya? 6 atau 6 meter ini saya ganti ke sentimeter ya, biar satuannya sama. Meter ke senti, turun 2 ya, berarti 600 cm. Berarti ini 600 cm kali 600 cm. 6 kali 6, saya menghitung gini hujan 600 kali 600 kesulitan. 6 kali 6 aja. Ya, yang belum tahu cara menghitungnya, 6 kali 6 berapa? 36. Ada 0 berapa nih? 4. Zero lupa. Ini adalah luas lantai 360.000 cm persegi. Sekarang kita cari luas ubin. Luas ubinnya adalah apa? Ya sisi kali sisi juga, karena bentuknya persegi. Berapa 30 kali 30 kan ukurannya? Berarti 3 kali 3 9 tambah 0 berapa? 2, 900 cm persegi. Gitu ya. Nah, baru kita cari apa ubin yang dibutuhkan. Ubin yang diperlukan. Itu berarti berapa? Luas lantai dibagi luas ubin. Bila aja taruh sini aja ya, sama dengannya ya. Ben dredet terus jane apa yang ngisor kene iki? Enggak. Luas lantainya 360.000 dibagi 900. Corek nolnya. Ya, ini yang kan 0 belakang 00 kan, ini 36 kita bagi dulu dengan 9 berapa? 4 ya kan, berarti butuh 400 ubin. Jawabnya kamu tulis 400 ya. Silakan dipahami, kalian bisa pause kalau belum paham, kalian ulangi lagi ya, sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan tersebut. Tentunya bisa mengerjakan, bisa menjawab, wong tinggal nulis jawabannya, ya kan? Nah, karena waktu memang terbatas, kalian boleh ya tanya-tanya lewat kolom komentar yang ada di bawah YouTube itu ya. Kalian komentar, Pak ini kalau cara mengerjakannya bagaimana? Insya Allah nanti ya kalau ada waktu saya jawab, bisa lewat komentar juga ya, begitu. Atau mungkin kalau ada nanti keterangan saya salah bisa dibenarkan lewat komentar, begitu ya. Oke, dari saya sekian. Besok kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, penyajian data, karena kita punya jatah 2 kali syuting ya, 2 kali pertemuan. Dari situ dari sini dari situ apa dari sini? Yes, pokoknya sekian ya. Dari situ mau dari sini terserah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.